Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini hingga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selestari CGP Angkatan 9 dari SDN Cilincing 09, yang pasti dari Jakarta Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Devi sebagai guru kelas 5 di SDN Cilincing 09. Halo Bu Devi, apa kabar? Baik Bu Tari, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Baik aja kan? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Siap. Sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran Bu Devi yang Ibu lakukan dalam kelas, atau saya sebelum melakukan proses supervisi kelas, seperti itu Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya observasi yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu mulai melakukan kegiatan observasinya, gitu loh Bu. Terus yang saya mau tanyakan nanti, Ibu tolong dijawab bagaimana nanti ketika Ibu akan melakukan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Devi. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu Devi, bagaimana nih tujuan pembelajaran kita nantinya nih? Bagaimana nih? Kalau rencana saya, tujuan pembelajaran saya itu pada pelajaran IPAS, materinya organ pernapasan manusia. Saya itu akan berharap ya, tujuan saya itu berharap agar siswa itu memahami apa sih bernapas itu, pentingnya bernapas itu seperti apa gitu kan. Terus agar siswa memahami cara bagaimana organ pernapasan itu bekerja, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan saya agar siswa ini memahami cara menjaga organ pernapasan pada manusia gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Terus untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Devi itu dalam pembelajaran bagaimana? Seperti itu Bu. Areanya, karena di kelas saya itu terdapat satu murid yang inklusi ya Bu ya, dikatakan cukup berat ya, dikatakan cukup berat karena hasil dari tes IQ dari rumah sakit gitu, bukan hanya asesmen saya sendiri tapi hasil asesmen dari rumah sakit, seperti itu Bu. Maka saya rencananya akan membuat modul ajarnya itu berbeda gitu, berdiferensiasi seperti itu Bu. Terus juga saya sih pengennya nih siswa itu dapat menceritakan, nanti kan siswa itu membuat praktik ya Bu ya, membuat praktik alat peraga berupa paru-paru tiruan gitu ya, paru-paru tiruan. Nah nanti siswa itu akan berdemonstrasi gitu, apa ya, menceritakan pengalaman dia, apa yang dia dapat dari praktek tersebut, seperti itu rencana saya. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk nanti kegiatan kita observasi di kelas apa aja Bu yang harus Ibu siapkan? Yang pertama yang pasti itu ya Bu, kalau menurut saya sih perangkat pembelajaran Bu. Ya, perangkat pembelajaran sendiri kan cukup amat banyak ya, mulai dari modul aja, ya kan, lembar kerja yang berbeda gitu kan, dan juga modul aja, terus asesmennya, jenis penilaiannya, bobot skornya, seperti itu Bu. Yang kedua, saya akan mempersiapkan itu suasana kelas Bu, seperti itu. Saya akan merubah suasana kelasnya bagaimana nih supaya lebih efektif gitu, supaya lebih bermakna pembelajaran tersebut. Yang terakhir, yang harus saya siapkan yaitu saya mempelajari
metode atau cara-cara yang akan saya sampaikan. Misalnya saya akan mengcombine antara metode ceramah dengan metode demonstrasi seperti itu. Jadi murid itu tidak merasa bosan. Oh, gurunya terus yang ceramah, tidak seperti itu. Maka kita juga ada proses presentasi seperti itu, Ibu Tari. Oke, seperti itu Ibu ya. Siap. Oke, mungkin nanti setelah ini kita akan memulai untuk melakukan proses observasi untuk pembelajaran Ibu. Di mana pembelajaran nanti saya akan menilai Ibu dari segi pembelajarannya, dari mungkin Siap. dari nanti Ibu cara pembukaan, mungkin apa dari mana. Jadi saya ada poin-poin tertentu yang akan saya nilai dari proses pembelajaran. Catatan khusus saya nanti, semoga nanti tes kita atau uji coba kita dalam melakukan supervisor ini semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Ayo Bu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini jatuh pada hari Senin. Tadi pagi kita sudah melaksanakan apa di lapangan? Upacara apa? Upacara bendera. Sikap apa sih yang harus kalian laksanakan pada saat upacara? Ya, tertib. Bagus. Ada lagi? Memakai atribut lengkap. Betul. Sudah dilaksanakan belum? Insya Allah selalu disiplin. Siap? Siap. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk agama Islam mengikuti ketua kelas, dan untuk agama non-muslim berdoa masing-masing. Silakan. Mati. Siap. Mati. Siap. Kita memulai yang baik berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih Fabrizio. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita menumbuhkan rasa nasionalisme sebelum pembelajaran dimulai, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Jesslyn. Silakan pada Jesslyn. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah bisa melihat apa yang ada di depan, ya? Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang judul yang ada di depan? Apa sih yang dapat kalian pikirkan? Kita akan belajar apa nih? Kok judulnya seperti itu? Kira-kira tentang apa, yo? Tentang apa? Diulangi. Sistem pernapasan manusia. Oke. Di dalam sistem pernapasan manusia, apa saja yang akan kita bahas kira-kira nih? Tentang bernapas, cara bernapas. Oke, terima kasih. Give applause dulu. Oke, betul. Sistem pernapasan pada manusia. Ya, saat ini kita membahas tentang manusia. Siapa sih manusia? Siapa sih manusia? Kalau dibilang makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup. Ayo, siapa itu manusia? Makhluk sosial, itu sifatnya manusia. Manusia sendiri adalah seseorang yang memiliki akal pikiran. Ya, itu namanya manusia. Oke, balik lagi ke sistem pernapasan. Apa sih yang kalian ketahui tentang bernapas? Siapa yang bisa jawab? Ayo, bernapas. Ayo, silakan. Oke, silakan Devano. Bernapas adalah kebiasaan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Hebat ya. Ini pernapasan. Ya, lanjut. Bernapas tadi menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Betul. Sekarang nih Bu Guru mau bertanya, apa sih tujuannya kamu bernapas? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Dulu. Sebutkan nama. Nama saya Muhammad Tasya Maulana dari kelas 5D. Tujuan bernapas adalah agar kita bisa hidup. Oke, agar manusia dapat bertahan hidup. Bagus, beri tepuk tangan buat Tasya. Oke, selanjutnya kita mulai.
mulai masuk ya. Pelajaran IPA Sistem Pernapasan Manusia Kurikulum Merdeka kelas 5C. Siapa gurunya? Oh iya, alhamdulillah pada bisa baca ya. Bisa baca belum? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, tadi kita sudah pemanasan nih. Sekarang kita gerak-gerak supaya tidak ngantuk. Siapa yang suka tidur di kelas? Ternyata ada ya. Ini subhanallah, besok bawa kasur. Oke, kita gerak-gerak dulu guys. Oh, ternyata belum iniin. Sebentar. Bentar ya. Kita Bluetooth sebentar, nyalakan Bluetoothnya dulu. Pantesan nggak gerak-gerak kalian. Kita coba lagi. Kita senam dulu dikit-dikit. Coba boleh berdiri biar kalian tidak ngantuk, biar seger matanya. Sambil senyum ya. Senyum itu kayak awet muda. Oke, sambil senyum. Ayo, gerak-gerakin badannya. Sudah gerak-gerak, apa yang kalian rasakan? Setelah bergerak, apa yang kalian rasakan? Ayo dong, percaya diri dong, tenang gitu. Nah, apa lagi kira-kira? Semangat. Oke, senang, semangat. Sekarang yang sebelah sini, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah bergerak? Tidak mengantuk. Agar tidak mengantuk. Emang kalau ngantuk kenapa? Suruh bawa bantal. Ya. Tidur sekalian. Oke. Lanjut. Tadi teman kalian sudah ada yang menjawab. Apa itu bernapas? Coba kita lihat. Bernapas yaitu menghirup oksigen dari udara lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap
air melalui alat pernapasan. Berarti tadi yang teman kalian jawab itu benar ya. Artinya menghirup yaitu oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Selanjutnya ada gambar proses pernapasan manusia. Kira-kira nih, yang pertama kali kita bernapas melalui apa ya? Melalui apa? Hidung. Ya, hidung. Mana hidungnya? Ada nggak? Bolong nggak? Bolongnya berapa? Masya Allah, katanya ada yang satu. Hidung siapa yang bolongnya satu? Masya Allah. Nah, besok minta bolongin lagi. Oke, selanjutnya di hidung. Di hidung itu ada apa? Ada? Ada? Sekali. Ntar dulu Bu Guru mau lari dulu sebelah sono. Di hidung ada apa tadi? Rambut halus. Pintar sekali, beri tepuk tangan dulu. Iya, di hidung ada rambut halus. Apa fungsinya rambut halus di hidung? Menyaring kotoran yang masuk melalui hidung yang terbawa oleh udara yang kita hirup, ya kan? Disitulah disaring oleh rambut-rambut halus. Setelah masuk ke hidung, masuk lagi kemana dia? Ke faring, ya. Faring, habis itu masuk lagi ke, kalau yang biasa kita kenal adalah tenggorokan atau laring, ya. Di tenggorokan ada dua cabang, ada cabang pernapasan dan cabang pencernaan. Nah, setelah dari tenggorokan kita kemana lagi? Ke paru-paru. Kalian tahu nggak sih apa sih gunanya paru-paru? Siapa yang tahu apa gunanya paru-paru? Apa paru-paru? Fungsi paru-paru apa? Oke, ayo angkat tangan. Fungsi paru-paru untuk pertukaran coba dijawab. Untuk pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Betul atau salah? Betul, beri tepuk tangan. Oke, di paru-paru itu adalah tempatnya pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi gas oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh kita, ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Gas oksigen ditukar. Lalu setelah gasnya tersebar, ya, ke seluruh tubuh kita akan menghasilkan gas yang kotor, yaitu namanya gas karbon dioksida. Maka harus dan wajib kita keluarkan, ya, karena gas karbon dioksida tidak baik bagi tubuh kita, ya. Setelah paru-paru kita ada berapa? Di mana letak paru-paru? Tunjukkan dong. Di mana ya? Coba tunjukkan di mana paru-parunya. Ya, di kanan dan di kiri. Lalu paru-paru kita dilindungi oleh siapa ya? Dilindunginya oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Dilindungi oleh tulang rusuk atau tulang dada. Ya, tulang rusuk atau tulang dada dilindunginya. Paham? Nah, di bawah paru-paru ada yang paling bawah, yaitu diafragma. Diafragma ketika kita bernapas dia akan mengembang. Diafragma terletak di bawah
di bawah tulang rusuk kita atau tulang dada kita. Ketika kita bernapas, dia akan mengembang, perut kita membesar. Coba kalian praktikan. Bernapas. Bagaimana perutnya mengembang tidak? Kalian keluarkan. Empiskah perutnya? Empis. Ya seperti itulah proses pernapasan pada manusia. Nah, pada pernapasan manusia juga ada jenis penyakitnya. Ya, namanya pernapasan, setiap organ pasti ada penyakit. Yang kalian ketahui sakit apa saja sih? Dulu Bu Guru mau keliling. Apa saja sakitnya? Coba. Apa? Asma. Asma. Apa lagi? Siapa yang bisa? Oke, tar dulu. TBC. TBC. Ada lagi? Infeksi. Influenza. Emang sudah ganti nama ya? Influensi katanya. Isi siapa sih? Ya, dia belum ganti nama nih. Itu nama virus tetap sesat ya. Influenza. Dia belum bikin bubur merah putih, jadi nggak boleh diganti ya. Nggak boleh ganti nama virus. Takutnya ketukar masuknya. Ada beberapa gangguan pada pernapasan, yaitu yang paling berbahaya adalah TBC, tuberkulosis. Ya, TBC pada paru dapat sembuh nggak sih? Dapat sembuh nggak? Dapat sembuh asalkan minum obatnya yang rajin. Tiap bulan harus kontrol. Ya, minum obatnya nggak boleh selang-seling. Ya, TBC ada tingkatannya juga, ada tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat gawat darurat. Ya, nah kalau paru-paru kita sudah terkena TBC, maka paru-paru kita akan berubah, warnanya sedikit abu-abu. Ya, tapi ketika kumannya sudah pada mati, dia akan kembali segar. Makanya Bu Guru sering menghimbau, ya kan? Kalian wajib membawa tempat makan dan minum masing-masing. Tidak boleh meminta minuman orang lain. Kenapa? Karena apa? Karena dapat menular. Betul sekali. Siapa yang mau sakit TBC? Ada yang mau? Gak ada. Apa sih ciri-cirinya penyakit TBC? Dia batuk berbulan-bulan, ya. Terus badannya makin hari makin kurus, nafsu makannya berkurang, tidurnya juga berkurang. Ya, itulah salah satu ciri dari TBC. Oke, kita lihat di sini ada sedikit video pemahaman tentang gangguan pernapasan. Kita lihat ya. Perhatikan semuanya, fokus ke papan tulis. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Virus, bakteri, Lihat atau ya, itu jamurnya juga dapat menginfeksi jamur pada paru-paru bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah
paling umum terjadi yaitu Lihat ini penyakit yang sangat membahayakan ya. asma, Oh. kanker paru-paru, Pneumonia, dan bronkitis. tuberkulosis, kanker paru. Serem ya? Influenza. Ya, yang paling ringan ya. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian, orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kita tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh Iya, bersamaan amandel. dengan Siapa yang punya makanan amandel atau nih? udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada leher atau bagian telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu Lengkap ya. Ayo virus apa nih gambarnya? virus virus apa? dan coronavirus. Corona. Betul. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring. Salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Oke, tadi sudah kita putar gangguan pada pernapasan manusia. Kemarin, ya minggu lalu kita sudah praktik apa ya? Bu Guru lupa. Apa ya? Apa ya? Sistem pernapasan. Ya, membuat sistem pernapasan tiruan. Ya, ini kan tiruan seolah-olah yang kamu pegang adalah paru. Coba tunjukkan hasil karyanya dong. Tunjukkan dong. Bangga pada hasil karya kalian sendiri. Ini hasil karyaku yang paling hebat. Tanamkan pada diri kalian sendiri. Percaya diri, kalian paling bagus, saya paling hebat. Oke? Oke, kita putarkan videonya, video pembuatannya ya. Mungkin kalian ada yang kangen. Oke, kita lihat ya. Muka-mukanya yang imut-imut. Lanjut. Inilah muka-muka anak bangsa, generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan kalian besok menjadi pencinta yang lebih hebat. Anak muda
lihatlah wajah-wajah generasi bangsa ini. Nanti akan ada jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, ya. Kita lihat ke depannya. Mereka sedang ngapain itu? Ya, sedang mengelem katanya. Bukan dihisap ya, tapi untuk masang sedotan, ya. Oke, ini proses tulang tembak namanya. Ya, kayak seperti bikin ketapel. Cantik sekali modelingnya. Oke, coba dong kalian praktekin bagaimana cara menggunakan alat pernapasan tiruan kalian. Coba praktekin semuanya, Bu Guru mau lihat. Semua dipegang, praktekin dong. Coba kalian tarik, paru-parunya sehat nggak nih, mengembang nggak? Kalau mengembang berarti paru-parunya sehat. Kalau nggak mengembang berarti kalian ngerokok, paru-parunya nggak mau mengembang. Kebanyakan kuman. Ayo, mengembang nggak? Ini paru-parunya satu, yang satu dua, kira satu. Paru-paru dua ya. Oke, di sini ada beberapa siswa yang tidak membawa hasil karyanya, ya dia mungkin dia lupa. Padahal sebelumnya sudah dibilang taruh di kelas karena kita akan praktik. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Coba Bu Guru mau tanya siapa yang mau ngasih kesimpulan dari alat peraga kalian? Siapa yang berani ngasih kesimpulan? Oke, Raisa. Menurut saya, otot perawatan masalahnya adalah hidung, dari hidung lanjut ke paling, dari paling lanjut ke tenggorokan, dari tenggorokan lanjut ke paru-paru, dari paru lanjut ke jantung. Sudah? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Coba Bu Guru mau yang lain. Kesimpulan dari alat peraga tiruan. Bagaimana misalnya ketika balon yang besar kita tarik maka paru-paru mengembang. Seperti apa? Coba jelaskan. Seperti kita saat bernapas, paru-paru saat ditarik akan mengembang dan jika dilepas akan mengempit. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada kita lihat untuk untuk mengukur pemahaman kalian. Bu Guru minta tolong membuat laporan pengamatan, laporan praktik yang kemarin kalian sudah buat, ya. Oke, ditulis di kertas selembar. Silahkan dimulai, tulis nama, hari, tanggal, temanya sudah ada ya, Bapak tulis ya. Membuat alat peraga pernapasan. Tujuannya apa? Kalian membuat alat peraga tersebut. Oke. Terus tulis alat gambarannya. Proses pembuatannya, ingat harus berurut dari 1 hingga seterusnya. Lalu kalian buat kesimpulan. Dimulai dari sekarang.
Oke, dari lembar kerja atau laporan yang kalian buat, bagaimana? Sudah selesai? Alhamdulillah, nanti tinggal dikumpulkan oleh ketua kelas ya. Ketua kelas, Bu Guru minta tolong dikumpulkan ya laporannya, lalu nanti berikan ke Bu Guru. Oke, di sini ada tugas pengayaan. Kalian selesaikan di buku tulis. Silakan ditulis dahulu. Selesai? Sudah ya? Silakan ditutup bukunya, dirapikan alat-alatnya. Oke, coba Bu Guru mengecek siapa yang tidak hadir. Nanti tolong beri informasi. Lutfa, Vera, Ren, Wafia, Reni, Andi Melisa. Ada informasi? Kenapa sakit? Oh ya, kita doakan semoga cepat sehat. Zulfikar, kemana nih? Oh sakit, baik. Di kelas ini ada anak yang termasuk ABK. Karena tidak masuk maka perbedaan tugas tidak saya berikan. Seperti itu ya. Alhamdulillah untuk yang lain anak yang hebat ya. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia, pasti kita memahami bernapas ya. Bernapas, apa itu bernapas? Bernapas adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Menjaga kesehatan organ pernapasan sangat penting. Coba, betapa berharganya bernapas atau emas? Ayo, lebih mahal bernapas atau mahal emas? Bernapas itu tidak ada yang jual, benar nggak? Ada nggak orang mati Bu beli napas? Ada nggak? Nggak ada. Maka bernapas adalah hal yang paling berharga. Ya, maka selagi kita sehat, sama-sama kita menjaga kesehatan organ pernapasan. Coba menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur ya. Yang kedua, memakai masker ketika berkendara ya.
ketika berkendara kita pakai masker, jangan tidur pakai masker. Itu nadangin. Kalau tidur pakai masker nadangin receh. Ya. Jangan dipakai kalau tidur, ngap, biarkan udara berkembang. Ya. Kita mau pakai masker pada saat berkendara. Terus yang terakhir, kita mencuci tangan setiap habis kegiatan apapun. Ya. Terus yang terakhir, kita ketika bersin atau batuk wajib ditutup. Ya, wajib. Kenapa? Karena akan menularkan virus ke teman kita. Benar nggak? Wajib. Kena deh. Kental virusnya. Teman kita kena deh. Ya. Nah, mari sama-sama kita menjaga kesehatan organ pernapasan menuju hidup sehat. Oke. Ada kata-kata sekian dan terima kasih. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doa pulang sekolah. Made. Made. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pulang. Baik, terima kasih Dio. Anak-anakku jangan lupa setelah pulang sekolah langsung ganti pakaian, bersih-bersih, sholat zuhur. Tidak ada yang main, istirahat siang, ya. Baik, cukup sekian. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selestari CGP Angkatan 9 dari SDN Cilincing 09 yang pasti dari Jakarta Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Devi sebagai guru kelas 5 di SDN Cilincing 09. Halo Bu Devi, apa kabar? Baik, Bu Tari, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Baik aja kan? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Siap. Sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran Bu Devi yang Ibu lakukan dalam kelas, atau saya sebelum melakukan proses supervisi kelas, seperti itu Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah
untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya observasi yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu mulai melakukan kegiatan observasinya, gitu loh Bu. Terus yang saya mau tanyakan nanti, Ibu tolong dijawab bagaimana nanti ketika Ibu akan melakukan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Devi. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu Devi, bagaimana nih tujuan pembelajaran kita nantinya nih? Bagaimana nih? Kalau rencana saya, tujuan pembelajaran saya itu pada pelajaran IPAS, materinya organ pernapasan manusia. Saya itu akan berharap ya, tujuan saya itu berharap agar siswa itu memahami apa sih bernapas itu, pentingnya bernapas itu seperti apa gitu kan. Terus agar siswa memahami cara bagaimana organ pernapasan itu bekerja, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan saya agar siswa ini memahami cara menjaga organ pernapasan pada manusia gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Terus untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Devi itu dalam pembelajaran bagaimana? Seperti itu Bu. Areanya, karena di kelas saya itu terdapat satu murid yang inklusi ya Bu ya, dikatakan cukup berat ya, dikatakan cukup berat karena hasil dari tes IQ dari rumah sakit gitu, bukan hanya asesmen saya sendiri tapi hasil asesmen dari rumah sakit, seperti itu Bu. Maka saya rencananya akan membuat modul ajarnya itu berbeda gitu, berdiferensiasi seperti itu Bu. Terus juga saya sih pengennya nih siswa itu dapat menceritakan, nanti kan siswa itu membuat praktik ya Bu ya, membuat praktik alat peraga berupa paru-paru tiruan gitu ya, paru-paru tiruan. Nah nanti siswa itu akan berdemonstrasi gitu, apa ya, menceritakan pengalaman dia, apa yang dia dapat dari praktek tersebut, seperti itu rencana saya. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk nanti kegiatan kita observasi di kelas apa aja Bu yang harus Ibu siapkan? Yang pertama yang pasti itu ya Bu, kalau menurut saya sih perangkat pembelajaran Bu. Ya, perangkat pembelajaran sendiri kan cukup amat banyak ya, mulai dari modul aja, ya kan, lembar kerja yang berbeda gitu kan, dan juga apa namanya, modul aja, terus asesmennya, jenis penilaiannya, bobot skornya, seperti itu Bu. Yang kedua, saya akan mempersiapkan itu suasana kelas Bu, seperti itu. Saya akan merubah suasana kelasnya bagaimana nih supaya lebih efektif gitu, supaya lebih bermakna pembelajaran tersebut. Yang terakhir, yang harus saya siapkan yaitu saya mempelajari metode atau cara-cara yang akan saya sampaikan. Misalnya saya akan mengcombine antara metode ceramah dengan metode demonstrasi, seperti itu. Jadi murid itu tidak merasa bosan, oh gurunya terus yang ceramah, tidak seperti itu. Maka kita juga ada proses presentasi, seperti itu Ibu Tari. Oke, seperti itu Ibu ya. Siap. Oke, mungkin nanti setelah ini kita akan memulai untuk melakukan proses observasi untuk pembelajaran Ibu. Di mana pembelajaran nanti saya akan menilai Ibu dari segi pembelajarannya, dari mungkin dari nanti Ibu cara pembukaan, mungkin apa dari mana. Jadi saya ada poin-poin tertentu yang akan saya nilai dari proses pembelajaran. Catatan khusus saya nanti, semoga nanti tes kita atau uji coba kita dalam melakukan supervisor ini semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, Oke. amin. Terima kasih ya Bu. Ayo Bu kita mulai.